Nah, apakah memang benar ya di daerah Dapil Sumsel 1 itu merupakan basis massa dari PDIP, benar? Pada tahun pemilu pertama tahun 99, Sumsel 1, kemudian juga pada pemilu tahun 99. Tetapi setelah itu, kemudian perolehan kursi di Sumatera Selatan itu mengalami penurunan. Kalau tidak salah, kemudian Golkar. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV hari ini sejak pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Hasto Kristianto saat ini menjalani sidang lanjutannya sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta. Saat ini yang Anda saksikan adalah Hasto Kristianto yang sedang memberikan jawabannya dari beberapa pertanyaan yang disampaikan atau ditanyakan langsung kepada dirinya dalam sidang kali ini. Saya akan tanyakan langsung pada jurnalis Metro TV. Di sana ada Jose Nicole. Jose, selamat pagi Jose. Jadi apa yang disampaikan Hasto pada saat awal sidang lanjutan ini baru dimulai pada saat dirinya diperiksa sebagai terdakwa, Jose? Menemui saya di kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro. Pagi Valen dan juga pemirsa, sidang pada paruh awal ini memberikan kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum KPK untuk mendalami langsung Hasto Kristianto. Sejauh kami menyimak sejak dimulai pada sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat tadi, Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami utamanya kepada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana Hasto Kristianto menjelaskan perannya sebagai sekjen partai dalam kaitannya kepada memberikan perintah struktural kepada partai maupun kepada hal-hal yang sifatnya birokrasi kepartaian. Dan pada bagian awal ini Hasto Kristianto menegaskan bahwa peran kesekjenan itu memang memiliki kontribusi yang sangat baik dan juga sangat krusial, terutama berkaitan dengan pengorganisasian partai. Lalu hal kedua didalami oleh Jaksa Penuntut Umum ini adalah berkaitan dengan pengenalannya terhadap Harun Masiku. Pengenalan terhadap Harun Masiku ini didalami oleh Jaksa Penuntut Umum dimulai dengan bagaimana Hasto mengenal Harun Masiku, dan Hasto pun menjelaskan bahwa pengenalan terhadap Harun Masiku ini karena yang bersangkutan ingin mengajukan dirinya sebagai calon legislatif di PDI Perjuangan untuk pemilu pada saat itu. Lalu Jaksa Penuntut Umum lebih lanjut menanyakan siapa yang menentukan dapil di mana Harun Masiku menjadi caleg. Di situ Hasto Kristianto menjawab bahwa ada sebuah bentuk form yang diisi oleh setiap bakal calon legislatif yang menjadi mekanisme daripada partai PDI Perjuangan, di mana di situ pihak yang ingin maju sebagai caleg mengisi setidaknya 2 dapil yang dijadikan rekomendasi. Maka tindak lanjutan kepada hal tersebut nantinya akan dibawa kepada rapat DPP untuk nanti diputuskan pada dapil mana caleg-caleg yang mengajukan diri tersebut untuk maju. Dan lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami apakah adanya bentuk konsultasi yang dilakukan antara Harun Masiku kepada Hasto Kristianto untuk dipilih sebagai caleg di Dapil Sumsel 1. Di sini Hasto Kristianto menjawab bahwa tidak ada. Adapun lebih lanjut, pihak daripada Jaksa Penuntut Umum KPK mengelaborasi seperti apa relasi kedekatan antara Harun Masiku dengan Hasto Kristianto. Utamanya adalah bagaimana Harun Masiku bisa mendapatkan akses untuk mendaftar sebagai seorang caleg langsung kepada sekjen partai. Di sini Hasto Kristianto menjawab bahwa landasan daripada hal tersebut adalah berkaitan dengan relasi-relasi lama yang dimiliki antara Harun Masiku yang merupakan tokoh-tokoh senior juga yang berada di PDI Perjuangan, sehingga lebih lanjut komunikasi-komunikasi tersebut berlangsung begitu cukup intens. Namun hal-hal berkaitan dengan syarat pencalekan dari mekanisme internal partai didalami dan juga dijalani oleh Harun Masiku. Saat ini pihak daripada Jaksa Penuntut Umum KPK tengah mendalami keterangan daripada Hasto Kristianto berkaitan dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU KPK. Di antaranya adalah saksi fakta yang cukup krusial, saksi kunci, beserta juga dengan beberapa saksi-saksi lainnya. Untuk sementara demikian, Valen. Baik, terima kasih Jose Nicole untuk informasi terkini dari Anda. Pemirsa, kami ajak Anda untuk kita simak apa yang disampaikan Hasto saat ini. Dalam setiap kegiatan di partai yang saudara terdakwa yang ditunjuk mungkin menjadi ketua atau sebagai penanggung jawab selaku sekjen, apakah Saiful Bahri ini sering dilibatkan untuk diikutsertakan dalam setiap kegiatan tersebut dan sering berkomunikasi dengan saudara terdakwa seperti itu? Kalau dilihat dari seluruh frekuensi kegiatan, Saudara Saiful Bahri jarang terlibat
ya di dalam kegiatan-kegiatan resmi partai. Hanya hadir di dalam kegiatan partai, tetapi di dalam pernah ya selama saya menjadi sekjen tidak pernah terlibat di dalam kepanitiaan partai. Ya. Nggak, kenapa saya tanyakan, karena kan si Saiful Bahri ini kan pernah ikut saudara 5 tahun, kan seperti itu ya, dari 2004 sampai 2009. Nah ketika dia bergabung ke PDIP kan pasti saudara sudah mengenal bagaimana Saiful Bahri dalam kinerjanya dalam proses melaksanakan tugas, kan seperti itu. Nah apakah saudara tidak melibatkan Saiful Bahri dalam setiap kegiatan di PDIP gitu? Tidak, karena di DPP itu punya struktur, setiap ketua DPP itu memiliki departemen-departemen. Ya. Dan di dalam SK departemen itu tidak ada nama Saiful Bahri. Baik. Jadi karena departemen-departemen itu didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu kepengurusan subordinat dari DPPD Perjuangan. Jadi saudara Saiful Bahri ikut di dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya diskusi, ulang tahun partai, dan kemudian kegiatan kaderisasi. Baik. Nah, saudara terdakwa ya, di persidangan kan Saiful Bahri dan juga saksi-saksi yang lain mengatakan Saiful Bahri sering ke DPP PDIP gitu. Nah, selaku sekjen ya, ini kader yang sering ke DPP ini sebenarnya statusnya bagaimana gitu, dan apa tugasnya sehingga Saiful Bahri ini bisa setiap hari ke DPP seperti itu? Ketika saya menjadi sekjen, Ya. Ibu Ketua Umum mencanangkan bahwa kantor partai itu sebagai rumah rakyat. Itu ada di media. Sehingga setiap jangankan anggota partai, itu rakyat pun bebas datang ke kantor partai. Kami punya untuk diskusi bagi anak-anak muda terhadap berbagai persoalan nasional dan juga internasional. Kehadiran saudara Saiful Bahri dalam rangka itu beda dengan saudara Doni Tri Istiqomah yang memang menjadi pengurus departemen. Baik, baik, baik. Tapi dalam keseharian ya, kan pasti ada interaksi kan antara saudara terdakwa dengan Saiful Bahri kan seperti itu. Nah kalau bisa, apakah dalam proses pergaulan sehari-hari ya, itu Saiful Bahri memanggil saudara terdakwa sebutannya apa? Dalam keseharian nggak ada. Ya maksudnya apa, Interaksi dipanggil saya dengan Mas, Saiful Bahri. dipanggil Bapak, Oh, manggilnya Abang, Mas Hasto. Mas Hasto. Karena kami ini kan membangun budaya egaliter. Ya memanggil Pak Sekjen itu adalah sekretariat, kemudian struktur dipanggil Pak Sekjen, tetapi anak-anak muda yang datang di situ itu memanggil saya Mas Hasto. Mas Hasto ya, seperti itu. Baik, saya lanjut ya, ada beberapa lagi supaya nanti nggak mengulang. Kalau Doni Tri Istiqomah ini siapa? Bisa alih jelas, saudara terdakwa jelaskan. Doni Tri Istiqomah adalah staf departemen dari saudara Arief Wibowo. Jadi dia menjadi pengurus dari Badan Saksi Pemilu Nasional yang bersifat tetap. Saudara Arief Wibowo selain sebagai wakil sekjen bidang pemerintahan itu juga menjadi ketua Badan Saksi Pemilu Nasional. Sehingga selain menjadi staf Arief Wibowo, saudara Doni Tri Istiqomah ini juga menjadi pengurus dari BSPN tersebut. Sejak kapan saudara terdakwa mulai kenal dan mulai berinteraksi aktif ya dengan Doni Tri Istiqomah? Saya berinteraksi dengan Doni Tri Istiqomah pada Kongres tahun 2015. Karena yang bersangkutan menyiapkan ADART partai dan peraturan-peraturan partai. Nah, apakah Doni Tri Istiqomah ini juga termasuk lawyer ya? Lawyer atau tim hukum dari DPP partai? Betul sekali. Bedanya adalah saudara Doni ini fokus pada pemilu sesuai dengan tingkat keahliannya karena dia juga menjadi staf saudara Arief Wibowo di dalam pembahasan undang-undang pemilu dan peraturan KPU. Sehingga saudara Doni memiliki kompetensi di dalam seluruh peraturan-peraturan terkait dengan pemilu, termasuk di dalamnya pilkada. Terkait dengan lawyer, DPPD Perjuangan memiliki Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat. Seperti itu ya. dua yang berbeda.
Baik, apakah saudara terdakwa ya mengetahui bahwa saudara Saiful Bahri dengan Doni Tri Istiqomah ini punya hubungan kedekatan gitu, punya histori sama-sama alumni dalam satu organisasi gitu? Ya, memang sangat militan organisasi itu, sehingga memang mereka sering bertemu. Tetapi tingkat kedekatannya juga saya nilai saat itu sama dengan teman-teman GMNI yang lain. Sama ya seperti Sama. itu ya. Jadi mereka dalam satu organisasi Dalam ya. satu seperti organisasi. itu ya. Baik, kemudian saya lanjut ke Agustiani Tio Predelina. Bisa saudara terdakwa jelaskan ini profil dari seorang Agustiani Tio Predelina? Baik, terima kasih yang mulia. Saya mengenal saudari Tio itu ketika dia menjadi pengurus departemen. Pada saat itu sekitar tidak salah 2017-2019. Ya. Dia menjadi pengurus departemen dan kemudian di dalam pilkada-pilkada karena pengalaman dia, maka dia juga sering ditugaskan sebagai tim monitoring di dalam pelaksanaan pilkada. Seperti itu ya. Iya. Apakah Tio ini juga mantan anggota Bawaslu periode 2009-2014? Saat itu saya tidak tahu bahwa yang bersangkutan adalah mantan anggota Bawaslu. Baik. Nah, apakah antara Saiful, Doni, dan Tio ini juga punya histori organisasi yang sama yang saudara ketahui? Kalau Doni dan Saiful saya tahu, kalau Tio saya tidak tahu. Ya. Saudara tidak tahu kalau Agustiani Tio juga satu organisasi dengan Tidak tahu. Doni seperti itu ya? Baik. Kalau Wahyu Setiawan itu bisa dijelaskan, Wahyu Setiawan dan Rizky Aprilia. Terima kasih. Saya mengenal Wahyu Setiawan di dalam acara-acara resmi partai ketika diundang oleh KPU pada saat yang bersangkutan komisioner KPU. Ya. Di luar itu saya tidak pernah mengenal saudara Wahyu Setiawan. Apakah saudara juga mengetahui Wahyu Setiawan ini juga satu organisasi juga dengan Doni, Saiful, dan Agustiani Tio? Ketika dia menjadi komisioner KPU, saya tahu dari situ. Sama ya, berarti mereka sama-sama alumni di satu Ya, organisasi. tahunya ya? dari ketika menjadi komisioner KPU. Baik. Kalau Rizky Aprilia tadi bisa dijelaskan? Aprilia pada saat pendaftaran calon anggota legislatif. Tapi dia termasuk salah satu kader dari PDIP yang juga mengikuti proses pencalekan di tahun 2019. Yang lebih tepat adalah anggota PDI Perjuangan, sama dengan Harun Masiku itu anggota belum sebagai kader. Anggota PDIP, seperti itu ya. Baik. Baik, saya masuk ke substansi ya, pokok perkara ya, saudara terdakwa. Baik. Apakah saudara ingat ya, masih ingat ya, pada tahun 2019, pada saat menjelang ya, pelaksanaan pemilu pada tanggal 17 April 2019, ada salah satu kader dari PDIP, salah satu kader PDIP yang meninggal dunia pada waktu itu. Ingat, yaitu Bapak Nasaruddin Kemas. Nasaruddin Kemas ya. Nah, pada saat itu Pak Nasaruddin Kemas ini itu di dapil mana pada waktu itu? Beliau di dapil Sumsel 1 karena beliau adalah salah satu senior partai dan jadi anggota DPR RI 3 periode, sehingga sangat dikenal. Sangat dikenal ya, baik. Nah, apakah pada saat itu Pak Nasaruddin Kemas ini satu dapil dengan Harun Masiku dan juga Rizky Aprilia? Betul. Betul ya. Kalau mengenai nomor urut, saudara terdakwa masih ingat tidak? Yang Pak saya ingat izin yang mulia, Ya. Bapak Nasaruddin Kemas nomor 1. Ya. Karena memang saat itu beliau juga menjadi ketua DPP RI senior sehingga ditempatkan nomor 1. Kemudian Rizky saya tahu, kemudian Harun Masiku saya tahu, yang lainnya sudah lupa. Baik. Rizky Ada salah satu Aprilia. Dedi kalau tidak salah. Ya. Doni salah satu. Baik. Di dapil Sumsel 1 itu ya, berdasarkan fakta persidangan sebelumnya, itu kan Pak Nasaruddin Kemas nomor urut 1, kemudian nomor urut 2 itu Pak nomor 3 itu Rizky Aprilia, Dia Oktasari, nomor 5 Dodi Julianto Sihaan,
nomor 6 Harun Masiku, dan nomor 7 itu Dr. Andas Sri Suharti dan Irwan Tongari. Seperti itu ya? Ya. Baik. Nah kemudian apakah terkait dengan meninggalnya saudara almarhum Pak Nazarudin Kemas, apakah saudara-saudara mengetahui KPU berkirim surat ke DPP untuk mengkonfirmasi kebenaran berita itu, dan kemudian DPP balas benar Pak Nazarudin Kemas telah meninggal pada tanggal 26 Maret 2019? Kami mengetahui. Mengetahui ya. Apakah saudara Betul. betul ya? Baik. Nah kemudian ya saudara terdakwa ya, pada saat proses pelaksanaan pemilu ya, kan itu kan tanggal 17 April 2019 tadi, saudara ingat tadi, sangat ingat sekali saya lihat. Nah apa pada saat itu berdasarkan rapat pleno menetapkan rincian rekapitulasi perolehan suara dari PDIP khusus di Dapil 1, Sumsel 1, itu suara Nazarudin Kemas itu dinyatakan 0, ya kan? Dan kemudian suara yang paling tinggi pada waktu itu adalah Rizky Aprilia. Apakah saudara-saudara mengetahui ya seperti itu? Jadi mohon izin, saya mengetahui di dalam rapat perjuangan dalam rangka monitoring perolehan suara dan juga analisis perkiraan perolehan kursi partai. Nah pada saat itu Saudara Arief Wibowo, ada juga Doni Tri Istiqomah melaporkan bahwa terhadap perintah suara yang diperoleh oleh Bapak Nazarudin Kemas itu ternyata telah merugikan partai. Ya. Mengingat pemilu saat itu sangat kompleks, jadi saya mengetahuinya dari situ, dinolkannya itu dari laporan dari Badan Saksi Pemilu Nasional. Ya. Baik, kita kan sudah periksa ya suara dari saksi dari KPU ya. Yang dinolkan itu kan suara mendiang almarhum Nazarudin Kemas, karena sebelum pelaksanaan kepada seluruh KPPS untuk mengumumkan bahwa caleg nomor 1 di Dapil Sumsel 1 itu telah meninggal dunia kan. Pada saat proses pemilihan masih banyak yang memberikan suara kepada seperti itu ya. Nah, KPU itu menjelaskan bahwa suara yang didapat oleh Nazarudin Kemas itu dilimpahkan ke partai. Gitu. Jadi sesuai dengan peraturan KPU juga, suara caleg yang meninggal dunia itu akan diserahkan kepada partai. Tapi untuk caleg tersebut dinyatakan 0 sesuai dengan hasil rapat pleno terbuka KPU yang di tanggal 21 Mei 2019. Seperti itu. Ya, mohon izin untuk menjelaskan kronologisnya. Jadi di dalam laporan dari BSPN tersebut, karena instruksi dari KPU itu sifatnya juga mendadak, sehingga tidak mungkin dilakukan suatu sosialisasi. Dan pemilu saat itu pemilu sangat kompleks karena pertama kali pilpres dan nah sehingga instruksi itu dilakukan dan masih begitu banyak yang mencoblos suara Bapak Nazarudin Kemas, dan kemudian ketika dienolkan di dalam praktek pemilu yang persaingannya sangat kuat baik antar internal kader partai maupun antar partai politik, BSPN melaporkan bahwa banyak suara dari Bapak Nazarudin Kemas yang hilang sehingga merugikan partai, hampir sekitar 20.000 suara. Pak BSPN melaporkan dari rekapitulasi C1 berdasarkan C1 plano dimiliki oleh BSPN sehingga datanya otentik. Atas dasar kerugian partai tersebut, ketika partai dirugikan, maka kemudian dibahaslah. Pemirsa, itu dia cuplikan apa yang disampaikan oleh Hasto Kristianto dalam pemeriksaan dia sebagai terdakwa dalam sidang lanjutan hari ini. Ia ditanyai beberapa pertanyaan oleh jaksa penuntut dari KPK yang mempertanyakan terkait dengan pengetahuannya pada saat prosesi pergantian antar waktu terjadi dan apa kaitannya dengan Hasto Kristianto pada saat itu. Nanti akan kami hadirkan lagi pemirsa informasi seputar sidang lanjutan pemeriksaan Hasto Kristianto sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.